Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arendra Canyago dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tadipura. Saya akan menjelaskan mengenai 25 teori komunikasi. Teori pertama yaitu teori peluru. Teori ini menyatakan bahwa audiens cenderung bersikap pasif dalam memilih media dan menerima apa adanya informasi yang diberikan media. Teori kedua yaitu teori uses and gratification. Teori ini adalah kebalikan dari teori peluru, di mana di teori ini audiens lebih aktif dan selektif dalam memilih media sebagai sumber informasi sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkannya. Teori ketiga yaitu teori agenda setting. Pada teori agenda setting, media berusaha meyakinkan audiens bahwa berita yang disampaikannya itu penting sehingga pantas untuk diberitakan. Teori keempat yaitu teori model Laswell. Pada teori model Laswell menyimpulkan adanya 5 unsur komunikasi, yaitu komunikator sebagai sumber pesan, komunikan sebagai penerima pesan, pesan sebagai informasi yang diberikan komunikator untuk komunikan, media sebagai tempat berjalannya pesan, dan efek sebagai hasil dari komunikasi itu sendiri. Teori kelima yaitu teori komunikasi matematis. Teori ini menyatakan bahwa teori ini merupakan memandang komunikasi sebagai suatu yang strategis dan matematis, di mana komunikasi hanya berjalan satu arah tanpa adanya feedback dari komunikan ke komunikator, dan di tengah-tengah proses komunikasi adanya gangguan atau noise. Teori keenam yaitu teori behaviorisme. Pada teori ini menyatakan bahwa segala tingkah laku termasuk respon merupakan akibat dari adanya rangsangan atau stimulus. Teori ketujuh adalah teori konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa manusia membentuk versi mereka sendiri sesuai dengan kenyataan demi pembelajaran pada pembahasan pertama dan kedua. Teori ke-8 adalah teori nativisme, menyatakan bahwa hanya manusialah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi secara verbal. Yang ke-9 yaitu teori dependensi efek komunikasi massa, di mana media massa dipandang sebagai sistem informasi yang memelihara peran penting dalam proses memelihara perubahan dan konflik dalam tatanan masyarakat, kelompok, dan individu dalam kelompok sosial. Teori ke-10 yaitu kulvitas, yaitu teori yang memandang bahwa media komunikasi, dalam hal ini televisi, berkaitan dengan tindak kekerasan, di mana audiens dalam hal ini merasa bahwa dunia ini penuh dengan kekerasan karena banyaknya mengkonsumsi konten kekerasan. Teori ke-11 yaitu teori standpoint. Teori ini menjelaskan pengalaman seseorang individu, pengetahuan dan perilaku komunikasinya sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan tempat di mana mereka aktif. Teori ke-12 yaitu teori pembelajaran sosial, di mana menyatakan bahwa individu meniru apa yang mereka lihat di televisi sebagai sebuah pembelajaran sosial. Teori ke-13 yaitu teori sibernetika, yaitu teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antar sistem dan lingkungan. Teori ke-14 yaitu teori ketergantungan atau dependensi teori. Pada teori ini memprediksi bahwa khalayak bergantung pada informasi yang diberikan media massa demi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya akan informasi. Teori ke-15 yaitu teori the spiral of silence. Teori ini menyatakan bahwa terbentuknya pendapat umum dikarenakan adanya saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu. Yang ke-16 yaitu teori integrasi. Teori ini disebut juga dengan teori jarum suntikan, di mana orang yang memiliki banyak informasi yang diberikan oleh media massa maupun dari manapun memilih tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dikarenakan memiliki argumen tersendiri. Teori ke-17 yaitu teori harapan nilai. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan Anda terhadap suatu media ditentukan oleh sikap Anda terhadap media tersebut. Teori ke-18 yaitu teori norma budaya. Teori ini menganggapan bahwa media massa dengan penyajian yang selektif mengenai norma-norma sosial budaya akan menciptakan kesan tersendiri terhadap khalayak.
Teori ke-19 yaitu teori humanisme. Teori ini menganggap bahwa setiap siswa yang merupakan objek pembelajaran memiliki alasan yang berbeda dalam mempelajari bahasa. Teori ke-20 yaitu teori SOR teori yang merupakan singkatan dari stimulus organism response. Teori ini memiliki efek yaitu seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara isi pesan dan reaksi komunikan. Teori selanjutnya yaitu teori ke-21 yaitu teori model sirkular. Teori ini berbentuk sirkular atau dua arah di mana tidak ada komunikan atau komunikator. Kedua belah pihak sama, yaitu kedua belah pihak sama-sama menjadi komunikan dan sama-sama menjadi komunikator. Contoh dari teori ini adalah ketika berdiskusi di mana satu pihak menjadi komunikan dan satu pihak menjadi komunikator. Begitu juga sebaliknya. Teori ke-22 yaitu teori dramaturgis. Teori ini menjelaskan bagaimana individu menempatkan diri pada situasi dan tempat yang berbeda. Teori ke-23 yaitu model helical dance. Pada model ini digambarkan seperti sebuah pusaran angin di mana semakin ke atas semakin membesar. Penggambaran ini menggambarkan bahwa komunikasi bergerak maju dan semakin membesar seiring berjalannya waktu. Teori ke-24 yaitu disonansi kognitif. Teori ini menyatakan bahwa adanya disonansi ketidaksesuaian kognisi dalam aspek sikap dan perilaku pada diri seseorang. Teori ke-25 yaitu sistematik teori. Teori ini menyatakan bahwa suatu kebutuhan atau dorongan yang dalam hal ini yaitu motif, tujuan, dan ambisi harus ada dalam diri seseorang yang belajar. Sekian penjelasan saya mengenai 25 teori komunikasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.